Hai semuanya, pernahkah kamu merasa seberapa banyak pun yang sudah kamu punya, rasanya tetap kurang? Entah itu soal uang, barang, atau bahkan pencapaian. Seolah ada lubang tak berdasar di dalam diri yang terus-menerus minta diisi. Perasaan inilah yang sering kita sebut sebagai pola pikir kelaparan atau scarcity mindset. Ini bukan cuma soal lapar perut, tapi lebih ke sensasi kelangkaan atau kekurangan yang menguasai cara pandang kita terhadap dunia. Otak kita, entah kenapa, bisa terperangkap dalam mode darurat ini, di mana ia terus-menerus mengirimkan sinyal bahwa sumber daya itu terbatas dan kita harus berebut untuk mendapatkannya. Ini bermula dari naluri dasar manusia yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Dulu, nenek moyang kita harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Makanan, tempat berlindung, dan air bersih memang benar-benar langka. Otak mereka pun berevolusi untuk selalu waspada, menyimpan energi, dan mengambil sebanyak-banyaknya kesempatan yang ada. Begitu ada makanan, mereka akan makan sebanyak mungkin karena tidak tahu kapan bisa makan lagi. Naluri bertahan hidup ini, sayangnya, masih melekat kuat di otak kita meskipun zaman sudah berubah drastis. Kita mungkin tidak lagi berburu di hutan, tapi otak kita tetap berperilaku seolah-olah kita masih di sana. Ketika pola pikir kelaparan ini muncul, otak kita langsung mengaktifkan sistem yang disebut amigdala, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab atas respons lawan atau lari. Dalam kondisi ini, otak tidak bisa berpikir jernih dan rasional. Ia hanya fokus pada satu hal, mengatasi kekurangan yang dirasakan. Akibatnya, kita jadi sulit melihat gambaran yang lebih besar. Misalnya, saat merasa kekurangan uang, kita bisa jadi sangat fokus pada utang dan tagihan, sampai-sampai tidak bisa melihat peluang baru untuk meningkatkan penghasilan. Pikiran kita jadi sempit, hanya berputar pada masalah dan kelangkaan yang dirasakan, bukan pada solusi dan kelimpahan yang mungkin ada. Lebih parah lagi, pola pikir kelaparan ini bisa menciptakan lingkaran setan. Ketika merasa kekurangan, kita cenderung membuat keputusan yang impulsif dan kurang tepat. Contohnya, saat merasa lapar akan uang, kita bisa tergoda untuk mengambil pinjaman dengan bunga tinggi atau terjebak dalam investasi yang beresiko. Keputusan ini seringkali justru memperburuk keadaan finansial kita, sehingga perasaan kekurangan itu semakin dalam. Otak kita kemudian menganggap keputusan itu sebagai bukti bahwa dunia memang kejam dan sumber daya memang terbatas. Alih-alih belajar dari kesalahan, kita malah makin terperosok dalam lubang kelaparan mental ini. Pola pikir kelaparan ini juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman masa lalu. Jika kita tumbuh dalam keluarga yang sering mengalami kesulitan finansial atau pernah merasakan pahitnya kekurangan, otak kita akan mencatat pengalaman itu sebagai pelajaran berharga. Ia akan selalu mengirimkan pesan, hati-hati, ini bisa terjadi lagi. Trauma masa lalu ini bisa membuat kita jadi sangat takut kehilangan, sehingga kita cenderung menimbun barang, uang, atau bahkan kesempatan. Kita jadi sulit memberi dan berbagi karena di alam bawah sadar kita takut kehabisan. Sikap ini seringkali membuat kita terisolasi dan sulit menjalin hubungan yang sehat karena kita melihat orang lain sebagai pesaing, bukan sebagai teman seperjuangan. Satu lagi yang menarik adalah bagaimana pola pikir kelaparan ini bisa menular. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang terus-menerus mengeluh tentang kekurangan, kita bisa ikut-ikutan merasa bahwa dunia memang penuh keterbatasan. Begitu juga sebaliknya, lingkungan yang suportif dan penuh rasa syukur bisa membantu kita keluar dari jebakan ini. Saat kita melihat orang lain yang berbagi dan merasa cukup, kita bisa belajar bahwa kelimpahan itu bukan hanya tentang memiliki banyak, tapi tentang merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Lalu bagaimana caranya kita bisa melepaskan diri dari pola pikir kelaparan ini? Langkah pertama adalah menyadari bahwa pola pikir ini sedang bekerja di dalam diri kita. Ini butuh kejujuran dan keberanian untuk mengakui bahwa ya, aku sering merasa kurang. Setelah itu, kita bisa mencoba untuk melatih otak kita agar beralih ke pola pikir kelimpahan atau abundance mindset. Ini bukan berarti kita harus jadi orang yang boros atau tidak realistis. Sebaliknya, ini tentang melatih otak untuk melihat peluang, bukan hanya masalah. Caranya bisa dimulai dari hal-hal kecil. Setiap hari, cobalah untuk menulis 3 hal yang kamu syukuri.
Ini akan melatih otak kita untuk fokus pada apa yang sudah kita punya, bukan pada apa yang belum kita miliki. Alih-alih mengatakan, "Aku tidak punya cukup uang," coba ganti dengan, "Aku sedang berusaha untuk meningkatkan penghasilan." Kata-kata memiliki pengaruh besar untuk membentuk realitas kita. Menggunakan bahasa yang positif dan berorientasi pada solusi bisa membantu otak kita keluar dari mode panik dan mulai mencari jalan keluar. Kita juga bisa mencoba untuk berbagi dengan orang lain, meskipun hanya hal kecil. Memberi bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang waktu, perhatian, atau ilmu. Saat kita memberi, otak kita akan merasakan kepuasan dan menyadari bahwa kita punya lebih untuk dibagikan, bukan kurang untuk ditimbun. Terakhir, cobalah untuk lebih sadar akan mindfulness. Latihan ini mengajak kita untuk hadir sepenuhnya di momen sekarang. Dengan begitu, kita bisa lebih menghargai apa yang ada di depan mata kita, tanpa terus-menerus cemas tentang masa depan atau menyesali masa lalu. Pola pikir kelaparan ini memang bukan sesuatu yang bisa hilang dalam semalam. Ini adalah proses yang panjang dan butuh konsistensi. Tapi dengan kesadaran dan latihan yang terus-menerus, kita bisa membantu otak kita untuk keluar dari mode bertahan hidup dan mulai menikmati hidup dengan rasa cukup dan kelimpahan.